Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, Bu Ida. Sebelum kita melakukan coaching sesuai dengan rencana kita yang kemarin ya, Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Ida. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang kompetensi kita yang akan kembangkan pada siang hari ini. Nah, baik Bu, pada coaching kita pada siang hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan saya lihat kompetensi sudah sesuai dengan alur peta atau belum, ya. Kemudian bagaimana Ibu Ida memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si Puci atau Bu Puci, dan juga bagaimana Puci nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Ida sebagai coach. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya apa Bu? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Ida nih, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu Ida kembangkan pada coaching pada siang hari ini nih? Saya akan mengembangkan pendekatan aktif, ya, proses pendekatan aktif. Kemudian kesempatan penuh di sini saya mendampingi Ibu Puci untuk melakukan proses coaching itu. Kemudian juga saya akan melakukan kompetensi menggunakan pertanyaan yang betul-betul. Oke, pertanyaan kedua ya Bu Ida, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih yang ingin saya observasi? Saya akan menanyakan menggunakan kompetensi yang spesifik, yaitu menggunakan memberikan pertanyaan yang betul. Oke, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Bu Ida inginkan agar proses coaching ini dapat terrealisasi dengan maksimal. Saya berharap itu nanti dalam proses coaching itu Bu Puci sebagai coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya, dan dapat saya sebagai coach bisa menggiring atau menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali kemampuan Bu Puci untuk menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Oke, bagus sekali Bu. Nah, baik, demikian dulu ya Bu proses coaching ya, observasi kali ini. Silahkan Ibu Bu Ida sebagai coach dan Bu Puci sebagai coaching melakukan coaching pada siang hari ini. Terima kasih ya Bu Eni. Sama Bu. Selamat pagi Bu Puci. Selamat pagi Bu Ida. Sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Sebelum saya melakukan proses coaching, kita mencari tempat yang nyaman terlebih dahulu ya, untuk kita dapat ngobrol dengan nyaman sehingga nanti Bu Puci merasa nyaman seperti itu. Mari Bu Puci. Iya, asik nih. Nah Bu Puci, kita sudah ada di tempat yang nyaman nih. Kemarin Bu Puci, kita sudah sepakat untuk hari ini melakukan proses coaching ya. Gimana nih kabarnya Bu Puci hari ini? Kabar hari ini kurang begitu menyenangkan bagi saya Bu Ida. Kenapa kira-kira Bu Puci kok merasa tidak menyenangkan? Terus raut mukanya Bu Puci rasanya itu seperti membawa beban. Baiklah. Mungkin sedikit merepotkan Bu Ida, tidak apa-apa ya? Oh, tidak apa-apa sama Ya. sekali. Ini saat ini kan memang banyak tugas-tugas tambahan yang saya ambil. Jadi selain jadi guru, ya kan mengajar dari pagi sampai siang. Kemudian saya mendapatkan tugas tambahan lagi menjadi bendahara BOS. Nah ini kan sering banyak laporan-laporan itu setiap akhir bulan harus dilaporkan. Begitu juga mungkin ada tagihan-tagihan dadakan atau bagaimana mungkin kan.
laporan juga, mungkin kemungkinan juga. Di samping itu, ini kan sudah mendekati bulan Agustus, ada persiapan perkemahan, ya kan? Jadi rasanya itu saya mendapatkan tugas yang begitu banyak di sekolah. Namun saya mengira atau mungkin anggapan saya sendiri, saya mengemban beban yang berat, yang banyak, namun tak ada tekan yang apa istilahnya peduli atau bagaimana, mungkin perasaanku saja atau memang karena itu tugas saya, jadi saya tidak meminta bantuan itu. Mungkin saya agak ragu orangnya. Bagaimana? Tujuan kita bertemu hari ini berarti karena Bu Puji ingin membicarakan tentang beban yang ada yang menjadi tanggung jawab Bu Puji, sehingga Bu Puji merasa tidak nyaman gitu, kepikiran gitu ya. Oke. Tujuan akhir dari pertemuan kita sebenarnya idealnya Bu Puji itu apa yang ingin Bu Puji harapkan? Saya inginnya sih dari pertemuan kita hari ini ya Bu Ida ya, sedikitlah rasa beban saya ini tuh ada yang membantu lah, memikul. Jadi tidak hanya saya sendiri yang istilahnya merasa terbebani atas tugas-tugas tambahan itu. Nah, dari banyaknya beban atau tugas yang Ibu pikul saat ini sudah membuat pikiran gitu ya, menjadi besar. Kira-kira apa yang Ibu rencanakan untuk membuat Ibu lebih meringan bebannya atau lebih ideal seperti Ibu tadi dan apa yang Ibu bicara? Ya, rencana saya sih sebenarnya saya ingin membagi ini kepada teman saya. Misalnya saja saat saya ini mendapatkan laporan atau apa, itu mungkin saya inginnya ada asisten ya, mungkin ini terlalu gimana, tapi saya ingin meminta kepada rekan sejauh salah satu begitu untuk menjadi asisten saya, membantu untuk membuat laporan atau bagaimana. Kemudian nanti saat mungkin perkemahan itu kan banyak ya, kita ada penggalang, mengirimkan penggalang putra dan penggalang putri itu juga butuh pendampingan yang sangat intensif. Jadi tidak hanya saya yang istilahnya itu melatih, oh ini yang putra, ini yang putri, jadi nanti ada pembagian tugas. Oke. Nah, dari tadi yang Ibu sampaikan untuk rencana tadi ingin membagi tugas ya. Iya. Kira-kira posisi Bu Puji saat ini tuh di mana? Posisi saya saat ini sebagai guru, cuma karena mendapat tugas tambahan seperti itu, jadi posisi saya ini istilahnya apa ya, sebentar-sebentar itu nanti dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kalau saya tidak ada nanti situasi itu akan menjadi racun. Oke, berarti Saya posisi sekarang guru tapi tidak pun menjadi guru gitu Iya. ya. Oke. Nah, kira-kira apa hambatan Bu Puji dalam mencapai tujuan yang dicapai? hambatan saya mungkin kurangnya komunikasi antar teman. Mungkin saat itu teman-teman saya mengira, oh saya mampu, jadi tidak mungkin membutuhkan bantuan yang lain. Padahal sebenarnya mungkin saya terlalu mendam atau bagaimana, sehingga teman saya itu tahunya ya udah sudah ada yang handle, sudah ada yang ingin melakukan apa istilahnya menghandle tugas tersebut. Jadi saya mungkin kurang komunikasi dengan teman-teman saya. Oke. Nah, tadi kan Bu Puji merasa kalau kurang komunikasi gitu ya. Kira-kira bagaimana rencana Bu Puji dalam menghadapi situasi itu, menghadapi gangguan itu, kira-kira bagaimana? Cara saya mungkin saya akan pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah tentunya yang pertama. Kemudian saya akan istilahnya meminta waktu sebentar kepada rekan-rekan semuanya untuk istilahnya dalam suatu tugas tambahan di sekolah ini kan untuk ditanggung bersama, bukan 1-2 orang saja. Jadi nanti setelah berkoordinasi dengan kepala sekolah, pembagian tugas yang adil, kemudian nanti apa kendala-kendalanya nanti kita atasi bersama. Oke, bagus sekali. Nah, kira-kira dari apa yang ingin Bu Puji capai ya, itu berapa durasi waktu yang dibutuhkan? Karena ini itu sudah mendekati istilahnya hari pramuka suminya itu sekitar tanggal 14 Agustus ya. Jadi mungkin setelah awal tahun ajaran baru ini kita akan mengadakan rapat dewan guru, kemudian kita akan membagi tugas antar rekan-rekan sejawat. Nah, nanti sekitar 1
nanti akan kita laksanakan. Ya, berarti sudah ada rencana ya, dan waktunya kira-kira adalah 1 bulan. Oke. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu siapa yang terlibat yang dalam kegiatan tersebut? Tentunya yang terlibat itu pertama pasti ada kepala sekolah sebagai pembina. Kemudian ada guru-guru senior. Nah ini guru-guru senior kan lebih banyak pengalaman. Kemudian juga nanti rekan-rekan ada yang masih baru masuk menjadi anggota SD kami. Kemudian nanti tentunya wali murid dan siswa. Nah, sudah mendapatkan solusi, sudah melibatkan teman sejawat, kemudian kepala sekolah, gitu ya. Nah, kira-kira apa tindak lanjut dari atas kegiatan yang direncanakan? Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan nantinya yaitu awal masuk utama ajaran ini kita melakukan rapat dewan guru, kemudian nanti saya bersama teman-teman ini akan meminta persetujuan dari kepala sekolah siapa yang menghandle, siapa yang membantu, dan saling bahu-membahu melaksanakan mengemban tugas yang nanti akan kita lakukan di perkemahan ataupun nanti tugas-tugas tambahan di sekolah. Jadi tidak hanya saya merasa oh ini beban yang saya pikul sendiri, tidak, mungkin seperti itu. Saya akan berkomunikasi dengan Nah, sekarang sudah menemukan solusi dari apa yang menjadi keresahan uji. Nah, tadi dari solusi tadi kira-kira masih ingat ya Bu Uji? Iya. Bagaimana sih tadi solusi yang ditemukan? pertama yaitu menjalin komunikasi yang baik dulu Ya. kemudian nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah bersama dengan rekan sejawat tentang pembagian tugas yang adil. Terus nanti kita akan berkolaborasi dengan wali murid atau siswa supaya kegiatannya nanti berjalan. Ya. Nah, sekarang Bu Uji sudah menemukan sendiri solusinya. Bagaimana sekarang perasaan Bu Uji telah menemukan solusi dari segala keluh kesah atau keresahan yang Bu Uji rasakan? Rasanya lega sekali ya Bu Ida ya. Saya sudah bisa menemukan solusi yang dari kemarin itu sangat ganjil sekali. Apa yang saya pikirkan itu rasanya seperti tidak menemukan jalan untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah sekarang kita menemukan jalan keluar. Semoga segera direalisasikan dan kita tidak lagi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Bu Uji. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Seru sekali ya Bu Ida ya proses coaching pada siang hari ini, di mana Bu Uji sebagai coachingnya ya, di mana Bu Uji ini tadi ternyata memikul begitu beratnya ya Bu tugas sekolah, di mana harus menjadi guru juga harus menjadi operator bus dan pembina pramuka. Wah, kalau saya sendiri di posisi Bu Uji, saya mungkin juga bingung ya Bu. Nah, saya sudah mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Ida dan Bu Uji sebagai coachingnya tadi. Sebelum sesi penutupan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal ya Bu ya, sebagai pasca observasi. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja sih yang sudah Ibu Ida lakukan sebagai coach dalam kegiatan coaching pada siang hari ini terkait indikator yang Bu Ida inginkan terkait kegiatan coaching pada siang hari ini? Dalam melakukan proses coaching hari ini, saya menggunakan alur cerita dalam membantu Bu Uji untuk menemukan sendiri solusi dari masalah yang terjadi. Selain alur cerita, Dan alur cerita, saya juga menggunakan kompetensi dalam mengerjakan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang bagus sekali ya Bu Ida ya. Jadi setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ida tadi, saya sebagai observer melihat Bu Ida ini dalam pelaksanaan coaching sudah berjalan sangat-sangat baik, sudah sesuai dengan alur cerita ya Bu. Selain itu, Bu Ida sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Puji sebagai coaching
dan sehingga Bu Ida bisa menemukan atau menggiring Bu Puji menemukan solusi dari permasalahan yang telah dialaminya. Kemudian dari proses coaching tersebut, saya yang sebagai yang observasi, menurut saya sudah sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Untuk itu, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup sesi ini, ya, kompetensi apa sih Bu yang ingin Bu Ida kembangkan lagi dalam proses coaching yang baru saja dilakukan? Sebenarnya ketiga kompetensi itu yang ditingkatkan karena dari tiga kompetensi itu harus selalu ada dalam proses coaching, karena kita harus selalu hadir penuh dalam proses coaching, kemudian bisa menjadi pendengar aktif ketika coaching menyampaikan permasalahan yang dihadapi, dan kemudian si coach itu mampu memberikan pertanyaan yang berbeda sehingga menggiring si coach ini menemukan solusi yang berbeda. Bagus sekali ya Bu Ida, padahal itu sudah sangat bagus, tapi Bu Ida tetap ingin mengembangkan 3 kompetensi itu agar semakin baik lagi. Nah, saya doakan semoga Bu Ida bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi untuk pelaksanaan coaching selanjutnya. Sama-sama ya Bu Ida, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, baik untuk melaksanakan tugas tambahan seperti Bu Puji tadi maupun tugas-tugas yang ada di sekolah. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.